Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ummatihi al-kiram min masyayikhina inma kana summa khususan la ruhi muallif hadha al-kitab an Allah yataghashshah min rahmah al-mawfid alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihi bid din wal akhirah anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna wa iyyakum ittiba'as salihin wa yarzuquna mahabbatahum yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim min ghairi sabiqati adabin wala hisab la hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru ummati. Khiyaru ummati itu berarti umatku yang terpilih. Artinya jika bahasa kita tuh, jika Nabi itu ingin menjelaskan umat yang paling afdol, umat yang paling baik menurut penuturan Nabi langsung, berarti yang menyatakan mereka ini pilihan adalah Nabi. Siapa orang yang dikategorikan sebagai orang pilihan? Yaitu alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang yang apabila mereka itu dilihat maka orang-orang akan ingat kepada Allah. Orang bila melihat sidin langsung nama Allah itu disebut, maka itu orang terbaik. Dan memanglah berapa banyak aulia yang dengan memandang mereka saja itu akan menumbuhkan ketaatan di hati kita, menumbuhkan semangat untuk beribadat dan beramal. Banyak. Kada usah jauh-jauh, ulun terkadang melihat peguruan, melihat para habaib dengan segala perjuangan mereka tanpa melihat lelah. Hanya dengan memandang mereka maka semangat yang turun di dalam belajar ataupun mengajar itu jadi naik lagi. Makanya sampai ada ulama mengatakan, ujar mereka, dulu aku terkadang melihat seorang ulama dan itu menumbuhkan semangat di dalam diriku selama berbulan-bulan. Jadi sebulan jadi semangat hanya karena memandang sekali. Itu dasar bujur. Sebagaimana terkadang kematian yang terjadi bisa juga orang bersemangat. Dengar kabar si anu meninggal, maka yang tadinya kita kada terlalu peduli dengan ibadat jadi timbul bebaik. Setengah minggu paling kada, jadi 3 hari lah paling kada, setengah minggu, setengah bulan, 2 minggu berarti imbah tuh ya layau pulang. Cuma paling kada ada ibarat baterai itu cesannya ada.
Ya dengan memandang wajah orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, kadang mandang uyuhnya tuh nah. Bahkan menurut orang-orang soleh itu pun dipikirkan, jangan menjalani, memikirakannya uyuh. Memikirkan waktu sirin membagi itu kayak apa tuh kita uyuh, apalagi menjalaninya. Jadi apabila kita melihat orang yang jangan mereka bicara, dilihat aja, itu sudah mengingatkan kita kepada Allah. Maka orang-orang macam itu adalah orang-orang pilihan di kalangan umat ini. Ada dulu orang ini menyatakan, aku Jarsirin cinta kepada Habib Abdullah Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf. Ujar Sirin, aku cinta kepada Habib Abdullah Baharun, tuh cinta benar, senang. Lalu orang batakun, ujar orang, apa yang maulah ikam senang lawan Sirin? Dijawabnya, bila aku jadinya sudah cinta, aku kada perlu pertanyaan kenapa jadi cinta. Karena aku jadinya kada pernah bertemu langsung, hanya melihat foto aja sudah menimbulkan rasa cinta. Makanya kamu jangan tanya aku kenapa, karena aku pertama kali memandang wajahnya mulai foto aja timbul aku jatuh cinta, ujar orang tadi kepada Habib Abdullah Baharun. Jadi mun melihat itu, nah itulah cinta. Orang yang ketika dilihat wajah hati kita teduh, yang tadinya kan hendak berzikir timbul hendak berzikir. Nah ini orang pilihan. Lalu selanjutnya Nabi bersabda, ujar Nabi, wasyiraru ummati al-masya'una bin namimah. Ujar Nabi, seburuk-buruk umatku. Nah hati-hati inilah, berarti orang ini menjadi umat yang terburuk berdasarkan kesaksian Nabi langsung. Jadi ini kan main-main pernyataan Nabi. Bila Nabi itu nyambat buruk, dasar buruk kamu. Maksudnya Nabi itu berdasarkan buruk, dasar buruk berarti. Jadi hati-hati dengan orang ini. Mudahan kita kada jadi begini dan dijauhkan dari orang-orang begini. Nang dipadakan Nabi buruk ada 3 sesuai hadis ini. Yang pertama al-masya'una bin namimah, yaitu orang yang berjalan kesana kemari ketujuh mengadu domba. Apa aja orang kita doa sah. Naqlul kalam lah, memindahkan pandir orang, tetapi qasatnya, tujuannya adalah liiqa'il fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Misal ujar guru Mugni misalnya memadahi ke Haji Fuad, Ji guru sirat tuh dia begini, memadahi Haji Fuad supaya hati-hati jepatnya guru sirat begini. Pertanyaannya, apa yang disampaikan guru Mugni kepada Haji Fuad itu masuk gibah kada? Hah? Masuk gibah kada? Atau kayaknya supaya mudah nah? Nih yang baju biru, kowe sopo jenenge? Ah, siapa ngaran kamu? Ah, Pak Ujan. Sebelahnya siapa? Faruk. Pahu. Muara Pahu Tren. Pahu dengan siapa? Pak Uzan. Sebelahnya Dodo. Oh Ridho. Di Kiau Dodo.
Nah di Kiodo, mun di Kiododo kena dikira orang CR7 ulang ikam. Bang Dodo. Jadi Pauzan pahu dengan Edo. Ujar Paujan. Ho. Ikam tahu lahu. Si Edo itu huai bla 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 bla. Jadi kudangar si Edo tuh pindah ke kampung ikam kalau berdiam di situ. Jadi menurutku hati-hati ini. Nah, pertanyaannya ketika si Paujan menyampaikan ke Pahu itu ghibah bukan? Tentang sesuatu yang benar ada di Edo. Edo itu dasar kaitu. Ikam hati-hati jar lawan Edo tuh. Aku dengar jar anu huai Edo tuh melamar anak ikam aja. Misalnya. Jadi aku nih sekedar anu yang menyampaikan ke ikam. Si Edo tuh di kampung bininya sudah 5. Kan limpat garannya nih. Jakanya 3 kan masih ada slot sebuting kosong. Ini 5 kayak apa 5. Lalu disampaikanlah oleh si Paujan ke Pahu. Nah tentunya si Ridho ini kada senang bila ini dibongkar. Tapi itulah di dalam agama ada beberapa jenis ghibah yang seandainya dilakukan itu tidak berdosa. Di antaranya adalah membuka diri seseorang yang dengan niat kita bongkar aib untuk menyelamatkan orang lain, itu boleh. Nah, sekarang si Pahu diisi anak solehah, hafal Quran, dilamar oleh Edo. Edo bini sudah 5. Kan kada tahu di agama, artinya sampai 5 ikung bini. Belum lagi ini dan itu, ujar Paujan, hati-hati kamu huai. Maka menyampaikan itu untuk menyelamatkan si Pahu dan anaknya itu boleh. Pahamlah? Atau ada orang hendak dibawai bebisnis oleh si utuh katanya, utuh sana, utuh Kamboja. Jadi ujar orang nang tahu si utuh nih kayak apa, aku minta maaf aja deny aja. Kamu hati-hati lawan utuh itu. Kenapa? Utuh itu inya lari dari daerah anu ke sini karena di daerah anu inya banyak membawai orang macam ini dan inya akhirnya menggelapkan duit orang, menipu orang. Jadi aku mau wanti-wanti kamu mun kawa kadosa gin umpat karena banyak sudah nang tertipu. Nah itu pun ulama katakan tidak masuk kategori gibah yang haram karena kita menyelamatkan orang dari, paham lah? Tapi itu untuk menyelamatkan orang, tapi jangan juga pandir ini dibawa ke sana kemari untuk menimbulkan fitnah. Nah itu maka kada boleh. Nah kebelujuran Pahu ini kada ketujuh lawan Paujan, kada ketujuh juga lawan si Ridho. Pandirnya si Paujan ini dibawa ke Ridho, han saking pintarnya. Ujar Paujan, ikam huai hati-hati Edo tuh begini-begini. Maksudnya tuh pandir Paujan tuh taguk di parut aja sudah, jangan lagi ke orang. Ini pandir ini ambil seorang, jangan ke orang. Ini kada petantang petenteng Pahu ke rumah Edo. Dok, kamu tahu lah jar, ujar Paujan ikam tuh kayak ini kayak itu kepintaran ngarnya. Itu sama madu orang. Kada usah lagi. Sekalinya si Ridho menanggapi, iya kayak itu pang Paujan tuh dasar ini. Nah pandir Paujan dibawa, dipandir si Ido dibawa pulang. Jan, ujar Ido ikam tuh kayak ini. Lalu ribut orang. Itu namam namanya, tukang adu domba. Jadi jangan hakun diadu orang kecuali kamu merasa domba. Menurut kita manusia jangan hakun diadu.
Jadi jelas yang pertama adalah orang nang ketujuh adu domba itu Tuhan kada ketujuh. Makanya termasuk orang yang paling buruk itu adalah dzul wajhain. Orang nang berisi dua muha, paham lah? Ya'ti ilaha ula ibi wajhin wa ilaha ula ibi wajhin. Ke situ muhanya begitu, ke sini muhanya begini. Sudahlah, intinya bila pian tatamu orang nang ketujuh mah adu domba itu buruk orang tuh bisa. Apa bahasa kita wah ini? Provokator lah. Provokator. Baik. Yang kedua, yang ujar Nabi adalah orang yang buruk, al-mufarriquna bainal ahibbah. Yaitu orang yang menyebabkan putusnya hubungan atau berpisahnya orang yang tadinya saling mencintai. Antara bubuhan lobakung lawan bubuhan sempaja itu hubungan baik. Saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi. Bila ada yang mengganggu lobakung, sempaja turunan. Bila ada yang ganggu sempaja, lobakung turunan. Esa kalinya orang nang saling mencintai tadi diharu. Termasuk di sini dalam urusan rumah tangga orang. Jangan coba-coba diganggukan. Jangankan orang ipar itu kada boleh menyuarai macam-macam ke dang sanak yang mendorong dang sanak itu berceraian itu kada boleh. Jika tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan agama. Hanya karena lakinya misalnya bangkrut, atau hanya karena lakinya sakit. Namanya manusia itu kan bisa kada diuji. Sakalinya nang dang sanak bapandir. Padahal tadinya bini orang nih bagus saja. Gara-gara pandir keluarganya, misalnya nih misal ikam tahannya dingger belaki nangka itu garing gitu jar. Mun itu lakiku lawas sudah ku tendang ujar. Beta tendangan kayak itu. Lalu nang tadinya orang di kada terpikir timbul berpikir. Ikam tuh dingai masih bungas kayak itu aja masih banyak orang nah hendak. Apa bahasa orang ini? Kumbang tidak baca kumbang tidak seekor. Bunga tidak setangkai. Udah dingai angka laki nang kayak itu tuh selesaikan aja secara adat. Cari jenang lain. Lalu terpengaruh, lalu terpisah. Nah, ini yang Nabi katakan man khabbaba falaysa minna. Orang nang ketujuh memanas-manasi orang sehingga rumah tangga orang itu menjadi bergoyang, rumah tangga orang itu kemudian bubar, maka itu kada termasuk golongan kami jalan Nabi. Maharu-haru mencampuri. Hati-hati itu. Nah itu yang kedua, itu buruk juga. Orang nang meulah, orang nang saling mencintai menjadi apa? Terpisah. Yang ketiga, al-baghun al-bura al-anat. Maksudnya begini, maksud al-baghuna al-bura al-anat. Maksudnya orang itu, ini yang buruk yang ketiga adalah inya ketujuh mencari-cari kesalahan orang baik. Orang tuh baik dicari-cari kesalahan, sehingga kalau inya kada menemukan kesalahannya maka diulah-ulahnya salah. Paham maksudnya? Hah? Inya ketujuh orang baik dicari kesalahan. Bila kada tatamu diulahnya salah. Apa bahasa orang ini? Merekayasa kasus bahasanya. Atau apa kriminalisasi.
Orang kada salah dibadahkan salah, dicari-cari kesalahan orang. Manusia ini mau kada bersalah bang manusia. Maka orang yang suka mencari-cari kesalahan orang baik, atau kalaupun kesalahannya kada ditemukan diulah-ulah, maka Nabi menyatakan orang ini buruk. Buruk orang begitu karena kau diparaki abis saya. Jadi nang tukang adu domba karena kau diparaki, nang bisa mengolah orang berpisahan karena kau diparaki, termasuk orang nang bececari kesalahan orang lain, nang meskipun orang kada salah diulah-ulah salah, itu pun karena kau diparaki. Inilah orang-orang yang buruk sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, lalu kemudian Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ujar Nabi, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis syiyam. Ujar Nabi, apakah kamu mau aku beritahu amalan yang lebih afdal derajatnya daripada orang yang puasa, sembahyang dan bersedekah sekaligus? Coba, tapi ini puasa sunnah lah. Inya puasa sunnah, sembahyang sunnah, sedekah sunnah, berarti kan hebat nih. Rajin bersedekah, rajin berpuasa, rajin sembahyang. Ikam hakun laja Nabi, aku beritahu orang nang lebih afdal daripada itu derajatnya. Lalunya bertakun, siapa? Lalu dijawab lah, ujar Nabi, islahu dzatil bain, yaitu dengan, jadi amalan yang lebih abdul pada puasa, sembahyang dan sedekah, yaitu membaiki hubungan antara orang yang putus hubungan mereka. Misalnya sebelah lagi, sebelah Edo siapa? Sebelah Edo siapa? Kita absen malam ini ya. Abdi. Sebelahnya lagi Awal. Sebelahnya lain santri kalau. Awal, Abdi, Redo, Pahu dan Fauzan. Lalu si Edo berkelahi lawan Pahu. Lalu Pahu kalah. Lalu Pahu Ba'adu lawan Fauzan. Merasa Pahu Ba'adu yu Edo ke Abdi. Melihat ini pacang ribut, maka maju Awal. Maju. Lalu kemudian mencoba mendamaikan dengan caranya Awal. Terserah aja. Kayak apa caranya? Awal disugih. Jar Awal buhan ikam damai jagin kadosa tapi beributan. Wah, tapi walai ujung dulu. Pokoknya ribut. Ujar Awal sudah kawanai jangan lagi ribut balai. Kada ini. Sudahlah Awal buhan ikam kadosa ribut lagi bakalahi karena masing-masing buhan ikam kutukarakan pajero ya. Misal sugih menggunakan kesugihan untuk mendamaikan orang. Kenapa Pak? Langsung aja kami damai walai sudah jar. Langsung damai bakajut. Maka orang yang amalannya ini islahu dzatil bain, orang nang beributan jadi damai, ini amalan afdal. Tapi bolehlah Awal ini menggunakan cara lain, boleh, yaitu dengan power. Awal ini sekalinya orang kuatnya, orang wani, orang kuat, powernya ada, diancamnya berdua. Ikam huai lawan siapa ngalnya tadi Edo jangan lagi baklahi. Kada
walai ingin ribut ikam jangan berkelahi lagi, sudah damai, sudah bakalah. Kada walai ujar awal berdiam buhan ikam. Ribut terus. Ikam jar awal ku bari waktu sampai esok sore. Nah, bila sampai esok sore bubuhan ikam kada damai, kada danang beempat nih esok melihat matahari pagi. rupanya jagau lagi. Ayo ancam, kamu awas bilanya sampai kada berdamai juga beempat. Awas saja. Lalu karena ada power, jadi terserah cara mendamaikan orang itu boleh dengan harta, boleh dengan power. Makanya salah satu orang yang paling kuat mendamaikan orang itu ya polisi. Polisi itu bisa mendamaikan orang karena power ada, mancam kawa. Makanya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri kan gitu. Pak Kapolri itu menyuruh apa ngerjain kada ingat tuh. Istilahnya bahasa di sana. Intinya apabila ada masyarakat tuh saling lapor, ketika sampai di kantor polisi maka diusahakan polisi ini yang mereka lakukan mendamaikan, sehingga menjalankan hukum itu pilihan yang paling terakhir kalau kan ada jalan lagi. Itu maksud Kapolri itu kesannya apa istilahnya tuh kadang ngerti. Cuma diwajibkan oleh Kapolri, polseknya, polresnya mestinya begitu. Bila ada orang bersengketa kada langsung nang harus kada diketemukan, didamaikan. Amun setiap orang datang dilaporkan tangkap lapor akhirnya hibak juga penjara. Maka maksud Kapolri karena polisi ini ada power, maka inya mendamaikan. Ketika polisi melakukan itu ganal bana pahalanya islahu datil bain, mendamaikan dua pihak nang beseteru. Nah itu kan mesti polisi karena polisi diisi power. Kayak itu juga pengusaha nang sugih dengan harta. Jadi setiap kita berusaha untuk membaiki hubungan orang atau inya dihormati macam guru sirat, dituhakan, dihormati, dicintai sehingga pandir sedene didangar. Maka guru sirat menggunakan itu kecintaan orang, wibawa itu untuk mendamaikan. Jadi setiap kita silahkan berusaha mendamaikan orang dengan cara kita masing-masing. Tapi awas ujar Nabi, fa inna ifsada dzatil bain yal haliqah. Ujar Nabi sesungguhnya merusak hubungan orang itu adalah haliqah. Taulah haliqah? Haliqah itu adalah mesin cukur. Pahamlah maksud mesin cukur, bukan memotong rambut tetapi memotong amal. Nang kayak apa mesin cukur menatak rambut habis kada bersisa, maka begitulah merusak hubungan orang itu bagaikan mesin yang merontokkan kebaikan dan amal-amal kita. Rontokan. Ada lagi riwayat Nabi mengatakan yang dimaksud haliqah itu adalah al-haliqatu tahlikuddin, yaitu mesin pemotong yang memotong agama. Berarti yang terancam itu bukan hanya amalnya tapi agamanya jadi pertaruhan. Makanya ujar Abah Guru Rancak Sidin mengulang-ulang di dalam pengajian, salah satu hal sebagaimana juga disebutkan Imam Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, salah satu yang menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, salah satu yang bisa menjadikan orang mati su'ul khatimah adalah beburuk sangka lawan orang. Itu hanya buruk sangka tanpa dampak langsung ke orang yang disangkai. Cuma buruk sangka bisa membawa kepada su'ul khatimah, apalagi ma'adu domba orang, merusak hubungan orang. Maksudnya kalau kita berpikir seperti buruk sangka aja bisa membahayakan iman, hanya sangka, apalagi aksi nyata. Wallahu a'lam bishawab.
Apa yang kamu catat tadi anak ho? Apa ho simpulannya ho? Bacakan. Karena minggu muka ya kamu dok. Nah, apa ho? Jangan berusaha kaya apalagi. Hah? Ah iya, bisa apa lagi? Kamu jangan melihat ke sini, catat tadi kamu baca. Kamu kan nyatat. Hah? Menggibah Pak? Kada boleh. Betul? Memutus hubungan orang lain. Habis itu apa lagi? Memutus hubungan orang, bolehlah. Menikung kawan bang. Menikung bolehlah, dok. Boleh menikung. Boleh kada menikung? Edo boleh kada dok? Oh dok. Kada apa kamu kada harus sama lawan si anu nih. Siapa? Samsul siapa tadi? Hah? Abdi. Bolehlah menikung, dok. Hah? Kada boleh. Menurut kamu boleh kada dek? Bolehlah menikung. Kenapa boleh? Bahaya. Karena kau dikawan ini. Kenapa boleh menikung? Apa gerang menikung tuh? Belok, bujur juga, ini belok. Bujur. Berarti menikung boleh. Karena ujar abdi menikung tuh belok, bujur juga. Ada salahnya. Bujur, Edo ini bujur. Siapa sih anu? Abdi. Tapi si Edo bujur juga. Cuma Edo ini musyahadahnya ketinggian. Pertanyaannya tikung apa nang kada boleh itu? Nikung apa nang kada boleh dok? Hah? Apa yang kada boleh nikung tuh? Hah? Hah? Apa? Sini kamu, sini. Bepandir bang, kada nyaring, sini. Sini dong. Apa tadi jaga menikung apa? Menikung di bini kawan. Menikung kada boleh. Menikung kada boleh. Bini kawan. Ini anu musyahadahnya tinggi benar. Kada sampai kita ke situ. Nang itu kada boleh jar Edo bujur juga pulang. Cuma tafsir tikungnya kada sama. Cara penafsirannya kada sama. Ujar si Abdi menikung tuh belok. Berarti menikung tuh boleh. Bujur juga gue. Ujar si Edo menikung tuh kada boleh. Kita tahu nih apa tafsir menikung? Menikung bini kawan jar. Iya. Jadi dua orang nih umur sama, musyahadah kada sama. Pertanyaannya kok ikam bisa tahu dok menikung itu maknanya tuh. Allah alam. Namun pahunya kada tahu urusan tikung menikungnya lurus sajanya lurus. Allah alam. Jadi pas catatan tadi bujurlah jangan menggibah, jangan mengadu domba. Apalagi tadi? Hah? Merusak hubungan orang ya. Apalagi mencari-cari kesalahan orang yang baik
sehingga ketika orang tua kada salah ya diulah-ulah salah. Nah itu gini kan biar kada banyak itu catat baik-baik, ingati ujar Habib Muhammad Habsyi, ujar Habib Muhammad Al-Habsyi, catat setiap apa yang mengagumkanmu. Jadi apa penyampaian guru yang penting catat. Nah, jadi apa aja yang kita dengar itu penting catat. Jelas kah? Lalu catatan ini kamu di tangan pula nih. Sekarang Jarsirin pilih dari catatan tadi yang terbaik untuk ikam hafal. Kada semuaan catatan dihafali. Dari catatan ini yang paling penting yang mana? Hafali. Setelah ikam hafal Jarsirin, karena ikam akan bepandir. Dari yang ikam hafal, yang paling penting yang mana? Itu yang kami sampaikan. Sehingga Jarsirin penyampaian yang kita sampaikan itu selalu baik, karena itu adalah sari dari sari. Pandir guru itu semuaan ikam rekam, ikam ambil intisarinya, tertulis jadi catatan. Dari catatan itu ambil dari sekian poin yang paling penting poinnya hafali. Dari poin yang ikam hafal yang penting tadi pilih lagi yang paling penting sampaikan. Itu santri begitu. Ujar Habib Muhammad Al-Habsyi, anak daripada Munsib Al-Habsyi yang ada di Sewun. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Esok tanggal 17 Agustus tahun 2023. Berarti ulang tahun Indonesia yang ke-78 tahun. Nah, jadi kita harus penyimpan yang menit kalau kami esok apel. Apel kada? Nah, jadi mudah-mudahan dosa kita begitu ya, dosa para pahlawan kita yang mendahului kita daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, para umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mereka diampuni Allah, ditutupi aib mereka oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka semua diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah, dan mudah-mudahan negeri kita dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberkahi negeri kita, menyatukan hati kita, mengabulkan hajat kita. Ala hadhihi niya ala kulli man wa bihi salafu salil hadratin nabi al-fatihah. Dan ulun mohon doa juga, insyaallah kami dengan beberapa rombongan itu insyaallah akan berangkat ke Jakarta antara hari Jumat atau Sabtu untuk insyaallah hadir di dalam acara di Jakarta, kehadiran guru kita Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan semua yang berangkat, karena banyak di Samarinda berangkat, Habib Hasan berangkat, Habib Hashim berangkat, Habib Muhammad berangkat. Para habaib guru-guru yang berangkat mudah-mudahan berataan sehat selamat sampai kembali lagi ke Samarinda, dan begitu juga khususnya Habib Umar mudah-mudahan sehat beserta seluruh habaib dan rombongan-rombongan mudah-mudahan sehat, afiat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man bihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا مجيب السائلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.